yaitu kita punya Pancasila, kita punya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan punya Undang-Undang Dasar 1945. Jika saja Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Menentukan, ingin menentukan bahwa seluruh warga Nusa Tenggara Barat ini adalah beragama Islam, pasti Allah bisa. Jika saja Allah ingin menjadikan seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini beragama Islam, atau sukunya dari suku Jawa, suku Bima, suku Sasak, atau suku-suku yang lainnya, Allah pun pasti bisa. Tapi Allah menciptakan Indonesia ini bagaikan hamparan surga yang ada di muka bumi ini, dengan alam yang begitu indah, dengan adat istiadat yang begitu beragam, bahkan dengan keanekaragaman dari keyakinan dan agama yang ada di negara ini. Ini tentunya sebuah anugerah yang harus kita syukuri, karena Allah mengatakan ketika kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan, maka Allah pasti akan menambah nikmat tersebut. Dan jika kita mengkhianati, kita kufur terhadap nikmat yang diberikan, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Inilah sebuah gambaran yang nyata, sebuah hal yang nyata yang ada di bangsa dan negara kita saat ini. Saya berbangga hati, saya mengapresiasi sebesar-besarnya, wabil khusus kepada organisasi Nahdlatul Wathon di dalam yang sekarang di kepemimpinan Dr. Tuan Guru Kiai Haji Alauddin Muhammad Zainul Aksani. Ini adalah paku-paku yang melindungi bangsa dan negara ini. Nahdlatul Wathon dengan pengertian kita adalah kebangkitan bangsa, kebangkitan negara. Ini adalah wujud cintanya almarhumah pendiri organisasi ini terhadap bangsa dan negara ini. Maka sudah sepantasnya lah, sudah semestinya lah kami atas nama negara mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dedikasi dan tentunya atas perjuangan Nahdlatul Wathon dalam menjaga keharmonisan, dalam menjaga keutuhan negara, dan tentunya ikut berproses dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Namun di sisi lain, anak-anakku para santri dan santriwati, tugas kita masih berat untuk menjaga keberagaman ini, untuk menjaga perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Seiring dengan perjalanan panjang Nahdlatul Wathon yang menjadi tonggak penting dalam pengembangan dan pembinaan umat Islam, khususnya di Nusa Tenggara Barat dan umumnya tadi di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, peran serta Nahdlatul Wathon ini tentunya menjadi hal yang positif yang harus didukung oleh pemerintah. Organisasi ini telah menjalankan peran yang amat penting dalam memajukan pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pembangunan umat, wabil khusus dakwah bil hikmah yang sudah dilakukan oleh Nahdlatul Wathon ini. Di sisi lain, Bapak Ibu hadirin hadirat para santri santriwati yang saya hormati, di tengah keberagaman yang kita jaga ini, di tengah kemajemukan yang kita lakukan, yang kita hadapi sehari-hari, kita sudah bersepakat bahwa kita mengambil hikmah dari anugerah Allah SWT atas perbedaan ini sebagai nikmat. Kita mensyukurinya sebagai nikmat. Tetapi ada kelompok-kelompok lain yang mencoba mengganggu kemajemukan di antara kita, yang coba mengganggu keberagaman di antara kita, sehingga Kementerian Agama Republik Indonesia menjadikan salah satu program prioritasnya yaitu adalah moderasi beragama.
Mungkin di tengah-tengah kita ada adat istiadat, ada kebiasaan, ada ritual, ada hal-hal yang sering kita lakukan sebagai gambaran dari sebuah sikap moderasi beragama. Contohnya, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, saya yang kelahiran Jakarta, saya kelahiran Betawi. Di Betawi itu, Tuan Guru, kami dari kecil sampai orang tua kami meninggal, kami ini tidak pernah disuruh sholat oleh orang tua kami. Orang tua kami tidak mau menyuruh kami sholat. Kenapa Bapak Ibu para santri santriwati? Karena di Betawi tidak mengenal kata sholat. Di Betawi mengenalnya kata sembahyang. Ya, betul. Mungkin sama di sini. Jadi di Betawi tidak ada sholat, tidak ada orang tua yang sholat, pasti dulunya sembahyang.